kalau kita lihat sebenarnya kan IMF itu sudah menurunkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi globalnya gitu kan. Nah, ini di dunia, di advance economic sama euro area itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun kemarin dan itu dibandingkan dengan apa yang diproyeksikan awal tahun gitu. Jadi memang ini pasti akan mempengaruhi dari ekonomi global, terutama kalau kita lihat sebenarnya kan Rusia juga salah satu ya untuk eksportir minyak atau migas lah itu yang terbesar juga dan mempunyai pengaruh yang besar ke Uni Eropa gitu kan. Bahkan ini yang bisa juga Ukraina terutama ya itu bisa berdampak ke domestik gitu. Nah, berdampaknya apa Mas? Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari perdagangan Indonesia sama Ukraina, Indonesia itu mengimpor gandum dari Ukraina itu 25% dari total impor kita di global. Jadi memang pengaruhnya besar sekali gitu. Jadi ketika ada gangguan nih pasokan gandum dari Ukraina, itu kan, nah itu pasti akan terjadi masalah di dalam negeri. Gitu. Nah ini yang bisa menyebabkan untuk ekonomi domestik kita menjadi terdampak negatif dari adanya perang di Rusia Ukraina. Oke, baik Pak Nailul. Tapi andai kita mengamati juga statement dari beberapa Hmm. ekonom dan juga analis yang mengatakan bahwa memang sebetulnya negara kita di kondisi saat ini seperti glow in the dark. Di saat yang lain ataupun negara lain kesulitan Ya. ataupun mengalami tekanan ekonomi, justru kita bisa mendapatkan peluang. Nah, Anda melihatnya pemerintah kita untuk mendapatkan peluang itu seberapa bisa sih mengamati dari kondisi yang ada? Iya, sebenarnya kalau peluang itu kan ditimbulkan dari adanya windfall ya Mas ya. Jadi memang dengan naik eskalasi perang yang meninggi, kemudian ini akan meningkatkan harga-harga komoditas gitu. Nah, harga komoditas ini kan Indonesia kan masih impor, masih ekspor komoditas gitu kan. Dengan adanya ekspor komoditas, terus kemudian harganya meningkat, sebenarnya Indonesia juga mengalami keuntungan dari situ gitu kan. Nah, namun kan kita kan nggak bisa melihat dari sisi saja kan bahwa ya ini positifnya ada price windfall, kemudian penerimaan kita dari ekspor itu meningkat dan sebagainya, terus kemudian kita masih surplus juga gitu kan untuk perdagangan. Nah ini tapi masalahnya adalah kita nggak bisa melihat dari sisi itu saja gitu. Kita juga harus melihat dari sisi negatifnya di mana memang kita masih sangat ketergantungan sekali Mas dengan adanya 25% gandum dari Ukraina ini yang masuk ke Indonesia. Jadi istilahnya dari 100% persediaan gandum di Indonesia, 25%-nya dari Ukraina gitu. Jadi ketika Ukraina bergejolak, kemudian untuk pasokannya turun, sudah pasti harga gandum itu akan meningkat. Nah, ini akan bisa meningkatkan harga-harga lainnya. Nah, ini yang menyebabkan inflasi kita juga cukup berbahaya, Mas. Nah, ini yang saya rasa itu juga harus dilihat dari sisi selain dari price windfall akibat adanya kenaikan harga komoditas global. Ya, ketegangan baru ini apakah juga Anda melihatnya Pak Nailul kita juga akan menghadapi krisis pangan Iya. karena andai kita mengamati juga fenomena yang ada justru berbagai negara sudah mulai memproteksi begitu hasil pangannya. Iya, Mas. Jadi memang kecenderungan untuk memproteksi pangan di global ini kan mulai ada semenjak mungkin zamannya Pak Donald Trump ya untuk ketika dia memimpin ini ya US ya itu memang proteksionisme untuk barang-barang nasional itu memang kejar dilakukan gitu. Nah, tapi saya ingin sampaikan sebenarnya di sini adalah eh, dengan eskalasi yang tinggi ya untuk ketegangan antara China sama Taiwan itu yang jadi ancaman sebenarnya adalah untuk produksi chips, Mas. Jadi Hmm. chips ini kan sangat dibutuhkan ya untuk teknologi kita yang ya smartphone, TV dan sebagainya itu butuh chip dari Taiwan gitu. Nah, ekspor chip dari Taiwan ke global itu tinggi sekali gitu. Kan Taiwan itu dia mengekspor ke China, Hong Kong, Singapura, USA hingga Jerman. Dan bagaimana ke Indonesia gitu kan? Impor chip ke Indonesia, Taiwan tuh nomor tiga, nomor satu Cina gitu. Jadi memang ini bisa menyebabkan ya salah satunya tadi itu yang mengenai teknologi kita apakah bisa berkembang apabila ini ekspor
chip dari Taiwan ini terkendala gitu kan. Dan bahkan kalau kita lihat, eee, dari sisi pangan pun juga sama kan, Indonesia mengimpor bawang putih 90% ya, lebih bahkan itu ya, bawang putih Indonesia itu dari, China gitu. Dan apabila ada gangguan di ekspor impor di Cina maupun Taiwan itu udah pasti mengganggu, keamanan, dari kita sendiri karena sayang sekali memang Indonesia belum bisa untuk memproduksi, barang-barang tersebut. Misalkan, bawang putih gitu ya, itu 90% tuh lebih dari 50% lebih tuh, dari Cina tuh impornya. Jadi memang ini sangat sangat menarik sekali sih Mas, kalau kita lihat ke depannya akan seperti apa untuk, keamanan pangan di dalam negeri.